dalam konsep hukum common law dibagi 4, 2 ini menjadi 4. Dolus kesengajaan itu dibagi 2 hal, yaitu purposely dan knowingly, dengan sengaja dan mengetahui, dengan sadar. Ya. Sementara culpa yang lalai dibagi 2 juga, recklessly negligent, sembrono dan lalai. Jadi kalau dirimu harusnya tidak sembrono, nabrak orang di tengah jalan, itu ada unsur niat jahatnya. Harusnya jangan sembrono dong. Sudah dewasa, punya pikiran, kesembronoan itu bisa berdampak kepada kecelakaan bagi orang lain atau nyawa orang lain. Nah, karena 2-4 ini perlu betul-betul clear dijelaskan. Nah, kalau tidak ada, nah pahamnya di mana-mana ya. Hans Straf Sonderschule ya. Tidak ada kejahatan tanpa ada kesalahan. Bagaimana orang bisa dinyatakan jahat kalau dia dinyatakan tidak punya niat jahat? Nah, itulah kasus Tom. Mungkin ya, pertama di muka bumi, mungkin saya belum melakukan penelitian. Ada kejahatan tanpa niat jahat dalam sebuah peradilan yang digagas dalam ketatanegaraan kita menyatakan tidak ada niat jahat tetapi dia dipidana. Ini contoh, Mas, anak-anak kecil, kenapa kalau dia melakukan sesuatu yang hasilnya adalah kecelakaan, tidak dinyatakan pidana? Karena tidak mungkin anak kecil punya niat jahat. Adakah anak kecil punya niat jahat? Mungkin ada, tetapi usianya menurut psikologi dalam kebijaksanaan negara, dia tidak dinyatakan terpidana, tapi orang yang perlu dibina. Jadi nggak bisa dia dinyatakannya. Beda, Mas Gaib, kalau mengaku-ngaku saya tidak punya niat jahat, nggak bisa. Nggak bisa dahlil ucapan di bibir sebagai niat jahat, harus diperiksa. Apakah dia ada kesengajaan, ya? Apakah ada pengetahuannya itu bahwa itu niat jahat, apalagi orang hukum ya, apalagi orang ekonomi. Kalau tidak tahu sebuah kebijakan punya niat jahat, itu aneh juga. Apalagi kalau dia sembrono dan lalai. Jadi bagi saya, Tom dan kasus-kasus yang berkaitan dengan nuansa politik punya dugaan, kuat dugaan, memang direkayasa untuk kemudian kepentingan-kepentingan.